Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Nadia Malik dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint berupa video tentang menafsirkan pandangan pengarang dan menganalisis isi atau unsur intrinsik dalam novel. Saya menafsirkan dan menganalisis novel Diary Daun-Daun yang Terjatuh karya Sutanto Ari Wibowo. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Menafsirkan pandangan pengarang yang pertama, kutipan novelnya itu, bibirku masih terus melantunkan doa-doa berharap penderitaan kakakku segera berakhir tanpa lelah. Aku berbisik menasihati Kahfi dengan perlahan-lahan supaya ia bersabar dan jangan berhenti untuk mengucapkan lafal istighfar. Karena aku takut jika sewaktu-waktu nyawa Kahfi berhenti karena tidak kuat lagi menahan siksa ini dan di penghujung hidupnya tidak mengucapkan asma Allah, nyawanya bahkan menderita selamanya di akhirat. Nah, untuk pandangan pengarang itu, pengarang menuliskan adanya rasa kekhawatiran sehingga mengingatkan dan menasihati tokoh Kahfi untuk tidak berhenti mengucapkan asma Allah. Untuk interpretasi pandangan pengarangnya, menurut saya sangat setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh aku, pengarang memberikan gambaran kehidupan yang religius atau selalu mengingatkan kita kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Untuk nilai kehidupannya, sudah pasti nilai religius atau agama. Menafsirkan pandangan pengarang yang kedua, kutipan novelnya, aku ingin menjadi seorang penulis, tapi nyatanya menjadi seorang penulis itu tidak gampang. Lebih dari 30 cerpenku ditolak oleh penerbit besar di Indonesia. Dan di rumah, ternyata anggota keluargaku kurang memberiku dukungan sehingga kehidupanku akan terpuruk dan memburuk. Untuk pandangan pengarangnya, di sini pengarang menuliskan riwayatnya dalam novel dan menceritakan kegigihannya dalam menulis cerpen walaupun sudah berkali-kali ditolak penerbit serta tidak ada dukungan dari keluarga pengarang. Interpretasinya, saya setuju dengan pandangan pengarang. Pengarang menyajikan tokoh aku yang memiliki sifat sabar meski ditolak dalam menerbitkan cerpen dan tidak dapat dukungan dari keluarga. Untuk nilai kehidupannya itu nilai moral. Menafsirkan pandangan pengarang yang ketiga, kutipan novelnya juga Pak Siswanto yang berambut ikal dan konon menjadi RT di ruang hemodialisa ini. Di ruang HD ini, kami seperti membentuk sebuah perkampungan yang mengangkat sebuah pemimpin yang kami sebut RT. Nah, RT itu nanti tugasnya adalah membantu para pasien dan perawat yang membutuhkan bantuan termasuk mencarikan darah di PMI kalau ada waktu. Pandangan pengarangnya, pengarang menghadirkan tokoh Pak Siswanto yang katanya sebagai RT di ruang hemodialisa sebagai tokoh yang suka membantu para pasien dan perawat. Interpretasi pandangan pengarangnya, saya setuju dengan pandangan pengarang. Melalui tokoh Pak Siswanto, pengarang memberikan gambaran jiwa sosialisasi yang suka membantu sekitar. Sudah pasti nilai kehidupannya nilai sosial. Masuk ke analisis unsur intrinsik dalam novel Diary Daun-Daun yang Terjatuh. Untuk temanya, novel ini menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis saat merawat kakaknya yang menderita gagal ginjal. Untuk tokoh dan penokohannya, ada aku atau si penulis, penokohannya protagonis, dia sosok yang penyayang. Terus ada Kahfi, protagonis juga, penyabar, dan orang yang kuat. Mas Andi sebagai suaminya Kahfi, dia sudah pasti setia. Pak Yoto, bapak-bapak tua yang ada di rumah sakit. Pak Sunarto, seorang tabib dan ahli terapi urat saraf, dan Pak Siswanto, penolong pasien dan perawat di ruang hemodialisa. Untuk alur, novel ini menggunakan jenis alur maju karena dikisahkan dari awal mula penyakit gagal ginjal muncul pada tokoh Kahfi sampai penyakit itu akankah sembuh atau tidak nantinya. Sudut pandangnya di sini menggunakan sudut pandang orang pertama, aku. Masuk ke bagian latar, ada latar tempat, yaitu di rumah sakit, di rumah, di tempat pengobatan kiai, di ruang HD, di masjid. Untuk latar waktunya, di sini ada 4 waktu. Di siang hari, kutipan novelnya, lantaran sebab itulah suatu siang aku memutuskan untuk turun dari ruang inap. Di sore hari, itu kutipan novelnya, pukul 6 kurang 10 menit sore, suasana rumah sakit semakin ramai. Di malam hari, kutipan novelnya, hingga suatu malam, sewaktu sedang tidur di kamar. Di pagi hari, kutipan novelnya, pagi ini Kahfi juga tampak bersemangat meminum obat herbal yang kami beli. Masuk ke latar suasana, ada 3
suasana yang saya temukan. Yang pertama, menakutkan, menyedihkan, dan menegangkan. Kutipan novel yang menakutkan. Hingga beberapa saat kemudian sampailah aku di sebuah ruang yang cukup sunyi dan menakutkan. Untuk kutipan novel yang menyedihkan, seorang wanita penderita gagal ginjal yang terlama di shift ini meninggal dunia dengan tenang di depan mata kepala kami sendiri. Untuk yang menegangkan, kutipan novelnya, kakakku tiba-tiba sakit parah dan kami harus segera membawanya ke rumah sakit terdekat. Dia sesak napas, kaki dan tangannya juga membengkak. Lanjut ke gaya bahasa. Yang saya temukan itu ada majas hiperbola dan majas personifikasi. Berikut dengan kutipan novelnya. Nah, yang terakhir, amanat. Untuk para pejuang penderita penyakit mematikan di luar sana, jangan mudah menyerah dan putus asa dengan keadaan. Percayalah, tidak ada doa yang mengkhianati hasil selagi kita mau berusaha dan optimis. Tetap semangat melawan penyakit, walau berat jangan pernah merasa sendiri, karena selalu ada orang-orang yang mendukung kita, yang pastinya menyayangi kita, dan ikhlas mendoakan kesembuhan serta kesehatan untuk kita. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.